Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kita akan memulaikan doa kita. Kita naikkan syukur kita. Kita mau menyembah Tuhan. Bersama kita persiapkan kehidupan kita. Persembahkan kehidupan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita berseru. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu, sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku. Kau pembelaku, ada di pihakku, ada di pihakku, bukan sanggup, bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Siapa dapat memisahkanku? Tuhan
Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. namamu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami selalu menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. mari kita terus memuji Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami selalu menyembahmu Ku Tuhan. selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita serukan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Mau memujimu, Ya Tuhan. ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau. Puji-Mu Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan, Ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. nikmati Biarkan Roh-Mu Tuhan biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup-Mu. dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu Selamanya. selamanya. Sungguh indah bersama-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah
saat ku memuji. Kau bertahta di atas pujian. Kau bertahta di atas. Sama-sama kita naik pujian ini. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. saat ku memuji, saat ku memuji. Kau bertahta di atas pujian. Kau bertahta di atas. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, Kita pandang kekudusan Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat memuji, Kau bertahta atas pujian kami Tuhan. di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan Mari lebih lagi. kehadiran-Mu Tuhan. lebih tinggi lagi. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Kami sembah Kau Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, Ya Tuhan, ku pandang kami pandang kekudusan-Mu. kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama naikkan pujian ini.
ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Sekali lagi ku nyanyi Hosana. ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. mari sembah Tuhan. Kau layak disembah. Mari kita sembah Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kami rindu memuliakan Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Curahkan Tuhan, penuhi kami, penuhi kami Yesus Tuhan. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Sebab hanya Kaulah Tuhan yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber kedamaian. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Amin Tuhan. Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kekuatan sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar Tuhan. Perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau Tuhan. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus, kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah kepada kami.
apapun dosa pelanggaran kejahatan kami, Engkau tetap setia mendampingi kami Tuhan. Ampunilah dosa kami dengan darah-Mu, kuduskan dosa kami Tuhan, sucikan kami, layakkan kami di depan Tuhan, Engkau berkenan di hati Tuhan. Biarkan pengurapan-Mu mengajari dan memberkati kami. Berfirmanlah buat kami Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua dengan rendah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus, selamat pagi, shalom. Ya, kita percaya kemuliaan Tuhan terus memancar atas kehidupan kita, sehingga ada hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita oleh karena kemurahan dan perkenan Tuhan selalu menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat, menjadi kesaksian. Galatia pasal 6, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Galatia pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat pertama sampai 10. Demikian firman Tuhan, saling membantulah kamu. Galatia pasal 6 ayat pertama mulai. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, pasukan pelaksana firman Tuhan, kita hari ini diberkati dengan firman Tuhan bahwa kita ini perlu saling tolong menolong. Ya, ada masalah, kita ingin maju bersama, kita ingin berjuang bersama, ingin rohani bersama-sama, baik itu suami kah, istri kah, anak kah, keluarga kah, teman, orang tua. Kita rindu semuanya kita ke arah yang lebih baik. Kita rindu semuanya bertobat. Kita rindu semuanya mengalami perubahan oleh firman Tuhan. Namun fakta yang terjadi ialah ada saudara-saudara kita yang bisa jatuh, yang bisa lemah, ya, terpeleset dalam dosa, ya, bahkan kekurangan kelemahan lainnya. Bahkan kita juga bisa salah, bisa jatuh. Karena itu kita perlu bersekutu, saling membangun dan menguatkan. Saling membangun dan menguatkan. Kita bertumbuh bersama-sama, tidak sendiri. Kita tunggu, kita ajak, ayo kita sama-sama. Dengan rendah hati kita saling terbuka untuk saling mengakui dosa dan kesalahan kekurangan, untuk saling menopang, saling mendoakan, saling support. Ya. Namun fakta yang terjadi, ya, ada hal-hal kelemahan-kelemahan. Sebenarnya kalau mau dikatakan bukan kelemahan lagi, ya. Dosa, ada perbuatan dosa yang berulang-ulang dilakukan, itu bukan kelemahan namanya, itu bukan suatu masalah biasa, itu dosa, ya. Misalnya, ya,
saya ini kelemahannya ini mudah mencuri. Itu bukan kelemahan, itu memang dosa. Ya, itu memang masalah. Ya, bukan sekadar masalah, itu memang dosa. Ya, bukan sekadar masalah maksud saya. Ya. Saya ini ada masalah sedikit, yaitu mudah berzina, mudah selingkuh. Ya itu bukan masalah itu sebenarnya, itu dosa. Ya. Yang harus diputuskan, harus bertobat sungguh-sungguh. Karena itu kita perlu teman-teman yang lain, kita perlu saudara-saudara yang lain. Ya. Ayat pertama mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Kita yang rohani, kita yang lebih ngerti firman, kita tidak bisa tuntut orang untuk berubah. Tapi biarlah dengan perubahan kita, dengan roh yang lemah lembut, dengan sikap rendah hati, dengan sikap hormat kepada mereka, sehingga kita menunjukkan kasih Yesus kepada mereka yang sedang berdosa, mereka yang sedang melakukan pelanggaran, dan mereka tersentuh hatinya ya untuk kembali bertobat. Kita yang rohani, kita yang lebih ngerti firman harus memimpin. Ya, artinya hidup kita diberi kuasa, punya pengaruh. Ya, diberi kuasa, punya pengaruh untuk mengajak orang. Kata-kata kita, nasihat kita, ajakan kita tuh berkuasa, menarik mereka yang sedang jatuh dalam dosa, mengangkat mereka yang sedang jatuh dalam dosa untuk mereka segera dipulihkan. Catatannya bukan dengan menuntut, bukan dengan marah-marah, tapi dengan roh lemah lembut. Saya teringat di ayat lain di Petrus menuliskan, kalau ada suamimu yang belum bertobat, dimenangkan oleh istrinya, bukan dengan banyaknya tuntutan, banyaknya kata-kata, banyaknya pesan-pesan panjang, ya. Pesan-pesan suaminya supaya bertobat, ya. Bukan. Ayat menuliskan, di Petrus menuliskan, dimenangkan oleh kelakuan istrinya yang berdiam diri, tapi dengan hormat, dengan roh yang lemah lembut, bukan tanpa banyak perkataan, tapi dengan sikap yang tetap hormat, sikap yang tetap melayani dengan terbaik. Itulah cara memenangkan orang-orang yang sedang terjatuh dalam dosa dan pencobaan. Kita dengan roh yang lemah lembut. Bisakah setiap masalah tidak diselesaikan dengan marah-marah? Bisakah kita bereaksi tidak langsung negatifan? Ya. Bisakah kita menghadapi orang-orang yang sedang di sekitar kita yang bermasalah jatuh dalam dosa, kita tidak langsung menghakimi, tidak menuntut, ya, tidak menyalahkan, tapi kita dengan lemah lembut memimpin mereka, ya, sambil menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai kita yang sudah baik akhirnya melihat saudara-saudara kita yang jatuh dalam dosa, kita marah-marah, akhirnya kita lebih parah juga, sama-sama jatuh dalam dosa. Maka karena itu Paulus tekankan, Paulus wanti-wanti, ingatkan, hati-hati. Nah, ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, ini dia. Kadangkala orang bisa terjebak dengan yang namanya sombong rohani. Ketika dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, kemudian dia merendahkan orang. Ketika dia sudah beribadah, ketika sudah melayani Tuhan, sudah persembahan banyak, nah ketika teman-teman atau saudara atau siapapun yang mengalami kelemahan, mengalami jatuh dalam pencobaan, mengalami pelanggaran, ya bisa meremehkan, dia bisa merendahkan, ya. Aku lebih baik, merasa hidupnya benar, merasa hidupnya lebih baik. Nah itu sama dengan berdosa akhirnya. Hati-hatilah. Paulus ingin menyampaikan, jangan kita sombong, jangan sampai kita ini terjebak pada kesombongan.
Kita tidak lakukan pelanggaran, tapi kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, kita juga berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Kalau ada saudara yang merasa tinggi hidupnya, ia menipu diri sendiri. Ya. Tuhan Yesus memberikan kepada kita teladan. Belajarlah kepadaku rendah hati, ya, lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada hal yang menjadi masalah kita dalam hidup ini kalau orang itu responnya negatifan. Ya. Orang dunia sampaikan ya, ada beda orang positif dengan orang negatif. Orang positif pasti support, pasti bantu, pasti tolong, ya, dan mengerti bahwa untuk menang itu perlu proses, perlu perjuangan. Itu orang positif, perlu proses, perlu perjuangan untuk menuju kemenangan, untuk menuju sukses. Tapi orang yang negatif, ya, dia lebih fokus tuh nyalahin orang. Saya begini bukan karena saya, tapi karena dia. Saya begini karena keadaan, makanya saya korupsi. Saya begini karena suami saya begini. Wajar loh kalau saya selingkuh. Loh, kok selingkuh wajar? Ya. Wajar saya mencuri karena keadaan saya begini. Ya, wajar dong saya begini karena anak saya. Wajar saya narkoba. Wajar saya hidup begini karena orang tua saya. Ya. Selalu menjatuhkan dan menyalahkan orang. Orang positif dia menikmati proses. Orang negatif selalu protes. Apapun yang terjadi pasti protes. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa dia begini? Tidak pernah fokus untuk hidupnya berubah dan bertobat. Selalu nyalahkan orang. Ya. Memang ada tipe orang seperti itu. Ya. Saya memang begini dari dulu. Ya, orangnya begini. Ya, kalau nggak suka ya sudah. Dia tidak mau berubah, dia tidak mau ditegur, dia tidak mau hidupnya mengalami pembaharuan. Kita perlu dengan rendah hati dan rela hati diubah oleh firman. Bisa juga kita mendapatkan teguran dari orang-orang terdekat kita. Sebagai suami bisa diingatkanlah oleh istrinya. Sebagai istri bisa diingatkan oleh suaminya. Sebagai orang tua bisa diingatkan juga oleh anak-anaknya. Ya. Karena anak-anak peduli dan perhatian kepada orang tuanya. Bukan berarti anak-anak bisa kurang ajar, tidak sopan, ya. Karena anak-anak ingin dekat, ingin melihat orang tuanya baik. Terlebih juga orang tua wajar menasihati, mendidik, mengingatkan anak-anaknya. Bukan nggak ada yang maksud jahat. Jangan ada yang salah sangka. Semuanya hanya untuk kepentingan bersama. Semuanya hanya untuk kebaikan. Namun kadang-kadang yang sering jadi masalah cara menyampaikannya, nada menyampaikannya nada tinggi, ya. Caranya, waktunya mungkin tidak tepat. Itu masalah-masalah. Karena itu perlu saling mempelajari kapan waktu yang tepat, nada apa. Karena itu diperlukan hikmat untuk kita mengingatkan, menegur. Ya, karena itu Paulus mengingatkan jemaat Galatia, ayo dengan roh yang lemah lembut. Hati-hati ya, menyampaikannya. Oh, saya nggak bisa, saya kalau tahu yang salah langsung saya sampaikan saat itu juga. Tuhan Paulus bilang dengan roh yang lemah lembut, ya, sambil menjaga dirimu. Saya orangnya begini, kalau ada salah langsung saya sampaikan. Justru kita yang tidak bertobat kalau begitu caranya. Paulus bilang dengan lemah lembut, hati-hati, dan jangan menyangka diri kita hebat. Jangan-jangan kita tidak berguna, itu kata Paulus. Kita merasa diri kita berarti, tapi kita perlu belajar rendah hati. Ya. Orang yang positif selalu semangat dalam kondisi apapun, saat senang maupun ya, berat. Orang yang negatif semangatnya hanya di awal, hanya di atas, ketika sedang senang, ketika sedang masalah, ya, malas-malasan, tidak semangat, ya, tersinggung, ngambek, marah, merajuk. Orang yang positif itu selalu enak diajak berdiskusi. Orang yang negatif itu selalu merasa benar sendiri. Tuhan memberkati kita, Tuhan ingin memulihkan kita. Masalah yang terjadi kalau orang merasa dirinya benar, itu sulit bertobat. Sudah salah, dia tidak mau mengakui kelemahannya, nyalahin orang, fokusnya nyalahin orang.
Gitu. Tuhan ingin membongkar, menghancurkan, memurnikan kita menjadi bejana yang baru, menjadi manusia yang baru. Biarlah kita dilahirkan oleh benih firman. Biarlah firman itu memotong, memisahkan yang tidak benar, sehingga tersisa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi yang mudah dibentuk. Jadilah pribadi yang rendah hati. Jadilah pribadi yang mau hidupnya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Belajar untuk kita yang rohani memimpin. Ada tugas kita. Ayo kita pengaruhi, ayo kita kuasai orang-orang di sekitar kita untuk mereka bertobat, percaya kepada Yesus. Tapi catatannya dengan remah lembut, rendah hati, dengan sambil berjaga-jaga, jangan sombong, ya, dengan hikmat Tuhan. Dan bagi kita yang jatuh dalam dosa, punya kesalahan, segera bertobat, segera mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan sayang, Tuhan mengasihi kita, Tuhan rindukan, dan Tuhan tunggu kita berubah. Tuhan tunggu kita bertobat. Sampai pada waktu ini Tuhan tunggu kita. Tuhan tunggu, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengubahkan kami, yang menyucikan hidup kami, untuk kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dengan rela, dengan rendah hati, kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa. Haleluya, kami mau tinggikan Engkau Yesus. Ku mohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Ku mohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh membelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru, ya Tuhan, ya Yesus. Mari Tuhan, pulihkan kami, berkati kami. Curahkanlah anggur baru-Mu Tuhan, memulihkan kami Yesus. Berikan hati yang lemah lembut Tuhan, yang mudah dibentuk sesuai kehendak dan rencana-Mu. Ampuni kesombongan kami, ampuni kami Tuhan, keegoisan kami, yang merasa diri benar, merasa diri hebat Tuhan. Justru kami berdosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan, biar kami belajar koreksi diri, evaluasi diri Tuhan. Datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Ampuni kami yang selama ini salah dalam cara berbicara, cara berkata. Ampuni kami yang tidak berhikmat. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin orang lain ditolong, ingin orang lain diselamatkan, namun cara kami yang tidak berkenan, tidak menyenangkan sehingga menjadi sandungan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami juga yang terjatuh dalam pencobaan, terjatuh dalam dosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami segera berbalik dan bertobat di hadapan Tuhan. Tidak merasa diri benar, bukan menyalahkan, tapi kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari Bapa, pulihkanlah kami Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Pulihkanku, pulihkanku. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, dengan darah-Mu yang kudus Kau sucikan dan layakkan kami untuk berkenan di hadapan Tuhan. Biarkan roh yang lemah lembut itu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami berjalan dalam damai sejahtera, berjalan dalam kemenangan. Hari ini harinya Tuhan, hari yang diberkati. Kami percaya kemenangan sudah Kau berikan buat kami, berkat-berkat Kau sudah berikan buat kami. Kau sediakan yang kami perlukan, dan kami percaya Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kami. Engkau dahsyat, Kau hebat kepada kami Tuhan. Bapa di sorga, kami doakan Indonesia diberkati, dipulihkan. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur-gubernur, sampai RT RW kami bertobat. Mereka curahkan roh takut akan Tuhan. Setiap kebijakan, keputusan datang daripada Tuhan. Berkati setiap menteri-menteri Tuhan, biar kebijakan datang daripada Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Indonesia diberkati, masyarakat Indonesia dalam sejahtera. Setiap hari ada tobat baru, ada yang memberi diri dibaptis, ada yang dipenuhkan Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan dan menyambut kedatangan Tuhan. Doa kami, gereja-gereja Tuhan dari kota dan desa diurapi, diberkati Tuhan, disertai tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Gereja Tuhan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Gereja Tuhan bersaksi memenangkan banyak jiwa. Hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, misionaris, para guru-guru, dosen-dosen sekolah teologi, sekolah kitab diberkati Tuhan. Biarkan roh takut akan Tuhan melanda kami Tuhan Yesus. Indonesia dipulihkan, gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan bersatu. Roh-roh kemurtatan, roh-roh antikris, roh penyesatan kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Darah anak domba Allah memproteksi keluarga besar kami, saudara kami, gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dalam nama Kristus. Doa kami, pemimpin rohani kami diberkati, Opat Angka berkati, Pendeta Franky berkati, Pendeta Supriyadi berkati. Berkati Tuhan Yesus, panjang umur, lanjut usia, sejahtera. Berkati Tuhan Yesus pembangunan gereja Kristus Mandop di kilometer 14 Palangkaraya. Berkat tercurah dari utara, barat, dan selatan. Berkati tukang mengerjakannya, bertindak hati-hati, bertanggung jawab di dalam nama Yesus. Curahkan roh takut akan Tuhan. Kami rindu juga semakin banyak orang percaya Yesus. Berkat tercurah, berkat kekayaan bangsa-bangsa digoncang untuk kemuliaan rumah Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sudah menabur, sudah korban, berkati dengan luar biasa. Yang ingin terus bergerak maju mempermuliakan nama Tuhan, memperhatikan rumah Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Ini doa kami Bapa. Berkat tercurah buat rumah Tuhan di dalam nama Yesus. Saat kami memperhatikan rumah Tuhan, maka rumah tangga kami diperhatikan Tuhan. Bapa, pulihkan jemaat-jemaat Tuhan. Kami doa yang sakit sembuh oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus. Yang sakit sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh demi nama Yesus yang berkuasa. Kami terus memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Hai masalah, hai penyakit, sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, apapun masalah kesulitan pergumulan keuangan finansial, diberkati Tuhan. Pergumulan masalah dengan keluarga yang lain, dengan orang lain, bersama tanggung jawab, diberkati Tuhan dalam nama Yesus.
Kami percaya kemenangan Kau berikan buat kami. Kami bersyukur buat kasih sayang Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami. Kami rindu istri bertobat, suami bertobat, anak-anak bertobat, lepas dari jahat, najis, selingkuh, lepas dalam nama Yesus berkuasa. Mari curahkan roh yang takut akan Tuhan melanda jemaat Tuhan, melanda saudara-saudara kami, melanda keluarga besar kami. Untuk mereka bertobat, roh yang takut akan Tuhan turun jamah mereka di dalam nama Yesus. Dan mereka mengalami Tuhan, mengalami Tuhan, mereka mengalami Tuhan, mereka jumpa Yesus. Hidup mereka diubahkan. Bapa di sorga, ini doa kami. Segala hormat syukur bagi nama Tuhan. Kami semua mengalami perubahan oleh firman Tuhan. Roh Kuduslah kekuatan kami. Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam anugerah Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha pulang kembali menjemput kita menjadi sidang mempelainya di dalam nama Kristus. Tuhan yang bela, Tuhan yang pelihara. Segala kecelakaan, maut, musibah, mara bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat, kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Darah anak domba Allah melindungi kami, memproteksi kehidupan kami. Kami percaya tembok berapi menyertai memberkati kehidupan kami. Malaikat Tuhan menolong menyelamatkan kami, melayani kami. Bapa, ini doa kami. Kami percaya kemuliaan Tuhan menaungi memberkati kami. Kami berjalan dalam kemenangan. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan mengasihi kita. Terus kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Datang padamu, Yesus Tuhan, di bawah kakimu ku berserah. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang datang padamu, Yesus Tuhan, di bawah kakimu ku berserah. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang selalu berserah, ku mau selalu berharap padamu, Yesusku yang hidup. Ku mau selalu puji-Mu, ku mau selalu sembah-Mu, Yesusku, Allahku, Bapakku. Allahku, Bapakku, Yesusku, Allahku, Bapakku.
Bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kekuatan. Adalah kasih karunia bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari dirimu. Kristus kepala beriku kekuatan. Kristus kepala beriku kekuatan. Beriku kekuatan. Tuhan, ku rindu Kau bukakan misimu di hidupku. Tuhan, ku rindu segera melayani umatmu melalui talenta yang sudah Kau beri, menyatakan kasih-Mu ke sesamaku. Ada yang menanam, ada yang menyiram, Kaulah yang menumbuhkannya. Bukan untuk dapat dan besarnya namaku, hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Kesatuan hati dan satu dalam rohmu, membuat jiwa bertobat padamu. Tuhan, ku rindu Kau bukakan
kasih-Mu di hidupku. Tuhan, ku rindu segera melayani umat-Mu. Melalui talenta yang sudah Kau beri, menyatakan kasih-Mu ke sesamaku.